Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta sahabat-sahabatku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hamba-hambanya, dari yang muslim ataupun yang non-muslim, insya Allah Allah ratakan di dunia ini. Amin. Yang kedua, selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah mengemban sebuah amanat, yaitu Al-Quran, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk diajarkan kepada umat manusia, yang insya Allah beliau adalah nabi terakhir dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dengan bentuk keikhlasannya, keridhaannya, mengharapkan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai umatnya harus senantiasa bersolawat atas kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta sahabat-sahabatku sekalian atas penyempatan waktunya untuk mengikuti webinar pada hari ini. Pagi yang insya Allah Bapak-bapak dan Ibu-ibu selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kesemangatan, dan insya Allah diberikan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang tidak disangka-sangka. Amin. Dan Bapak dan Ibu-ibu serta sahabat-sahabatku, tetap jaga iman kalian, tetap jaga kepercayaan kalian untuk selalu mengimani apa yang telah Allah berikan kepada Bapak dan Ibu-ibu serta sahabat-sahabatku sekalian, untuk selalu teguh dalam pendirian, untuk selalu ridho atas keputusan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Menyinggung sedikit tentang Tibun Nabawi. At-Tibu sendiri artinya adalah metode, yaitu metode yang mana Rasulullah ajarkan, serta Nabawi yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Tibun Nabawi yaitu adalah metode pengobatan yang mana telah Rasulullah SAW telah menerapkan untuk menyembuhkan penyakit yang pada zaman itu, dan insya Allah bisa juga diterapkan untuk di zaman modernisasi kali ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, insya Allah pada materi ini akan dibawakan oleh mudir kami, yaitu Dr. Ustadz Abi Kintoko, yang mana beliau adalah ahlinya, pakarnya dalam bidang ini insya Allah. Nah, nanti dalam 1 jam ke depan, insya Allah beliau akan membersamai untuk memberikan ilmu-ilmu materi-materi yang diberikan kepada kita semua insya Allah dan kepada santri-santrinya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dimanapun Bapak-bapak dan Ibu berada, untuk selalu menyimak apa yang disampaikan oleh beliau. Kalau perlu ditulis supaya tidak lupa, karena ilmu ini insya Allah sangat-sangatlah berharga. Bisa diterapkan untuk saudara-saudara yang mungkin berhalangan untuk hadir, ataupun kepada tetangga-tetangga yang kemungkinan memiliki penyakit yang diderita oleh tetangga tersebut. Nah, kita sebagai umat muslim harus bermanfaat bagi umat muslim yang lainnya. Tidak cuma umat muslim, akan tetapi manusia-manusia lainnya kita harus memberikan pertolongan kepada mereka semua. Karena tidak diutuslah Rasulullah itu
kecuali untuk menjadi suri tauladan. Nah, kita sebagai umatnya Rasulullah wajib untuk meneladani apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita, yaitu salah satunya berbuat baik kepada mereka walaupun tidak beragama Islam, akan tetapi mereka tidak membuat masalah kepada kita. Nah, kita juga harus berbuat baik kepada mereka. Nah, untuk mempersingkat waktu, tempat dan waktu, saya persilahkan kepada beliau, Dr. Ustadz Abi Kintoko, Master of Skins, apoteker. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu utiya quwwata thalathina al-hadits. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Salam dan sholawat semoga senantiasa tercurah kepada makhluk ciptaan yang terbaik, yang memiliki budi pekerti yang luar biasa, yang menjadi suri tauladan bagi kita semuanya, baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang kelak kita berharap syafaatnya di yaumul qiyamah. Namun demikian, beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW telah meninggalkan suatu hasanah dalam hal kesehatan ataupun pengobatan. Ada juga yang mengatakan kedokteran yang kita sebut dengan atib an-nabawi atau tibun nabawi, atau ada juga yang menjelaskan atau menyebut dengan istilah prophetic medicine atau kedokteran Nabi. Itu semuanya memiliki makna yang sama. Dan perlu saya sampaikan, Bapak Ibu, juga di sini hadir para santri-santri dan juga para wali atau orang tua santri. Jazakumullah khairan, kita ucapkan atas dukungannya bahwa Pondok Pesantren Abdurrahman Ali memang concern mengembangkan Tibun Nabawi, yaitu melalui pusat studi Tibun Nabawi dan etnomedicine. Ada hal yang prinsipal yang perlu saya jelaskan, apa perbedaan Tibun Nabawi dengan etnomedicine. Kalau kita bicara tentang Tibun Nabawi, berarti semua landasan, tindakan, keputusan terapi dan sebagainya harus ada atau landasannya berdasarkan pada nas, yaitu Quran dan hadis. Itu bedanya dengan etnomedicine. Makanya di dalam konteks Tibun Nabawi tidak ada tuina dalam konteks traditional Chinese medicine. Tidak ada acupuncture atau akupunktur. Tidak ada Ayurveda, tidak ada yoga, tidak ada acaraki. Jadi memang ini khas. Meskipun saya juga berharap hadirin di sini semua juga mestinya concern juga untuk mengembangkan yang etnomedicine. Bahwa Indonesia memiliki tradisi yang sudah sejak abad 13, yaitu semasa Nusantara ini ada di bawah dinasti atau wangsa Sanjaya dan wangsa Sailendra, yaitu ketika masih masa Mataram kuno, Medang Kawulang, namanya itu Medang Kawulang. Itu masih berciri khas Hindu. Maka di sana ada istilah acaraki, ya, di dalam prasasti Madawapura.
Jadi harus dibedakan posisi Tibu Nabawi dengan acara aki. Harus juga bisa membedakan Tibu Nabawi dengan TCM. Berbeda, ya. Jangan ada yang mengatakan, sama itu semuanya. Tidak, ada satu hal-hal filosofis, prinsip landasan yang berbeda. Di mana ketika kita bicara tentang Tibu Nabawi, maka sebetulnya kita bicara tentang sesuatu yang bersumber pada nas, sesuatu yang bersumber pada keteladanan Rasulullah dan apa-apa yang dikembangkan oleh generasi setelahnya, yaitu para sahabat, ya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dilanjutkan dengan salafus soleh, yaitu termasuk di dalamnya para Muslim scholar atau cendekiawan Muslim yang mengembangkan prinsip-prinsip dasar Tibu Nabawi yang telah diletakkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pengantar ini mampu menjelaskan kepada kita posisi Tibu Nabawi dengan acaraki, dengan TCM, dengan Kampo Jepang, dengan TTM-nya Thailand, dan sebagainya. Karena Tibu Nabawi tidak mengenal sekat-sekat, ini Jepang, ini Indonesia, ini India itu Ayurveda, ya, Cina TCM. Tetapi selama semua bersumber kepada apa-apa yang datangnya dari Rasulullah, ya, dan itu bisa dilihat dari sisi kesohihan sumber hadisnya, maka dia masuk dalam kategori Tibu Nabawi. Jadi ini yang prinsip yang harus dipahami. Berikutnya saya ingin sampaikan bahwa kelas Tibu Nabawi ini sebagai komitmen dari pondok pesantren, dalam hal ini adalah pusat studi Tibu Nabawi, untuk terus melestarikan pengobatan nabawiyah, sehingga dengan itu menjadi jalan bagi kita untuk mencintai sunnah-sunnahnya, melestarikan sunnah-sunnahnya, membumikan sunnah-sunnahnya, dan sebagainya. Maka kepada para santriku, ya, kalian adalah yang akan menjadi salah satu garda terdepan di dalam upaya untuk mencintai sunnah-sunnah Rasulullah, terutama di dalam pengobatan atau kesehatan, juga di dalam upaya untuk melestarikan dan mengembangkan Tibu Nabawi, yang ini menjadi dasar ciri khas pengobatan yang bersumber kepada Rasulullah atau yang dinisbatkan kepada Nabi, dan insya Allah dia bebas dari kesyirikan. Karena kalau konteks etnomedicine, di dalam peraturan Kementerian Kesehatan dalam pengobatan tradisional itu ada yang diakui juga konteks pengobatan tradisional menggunakan mantra atau supranatural atau perdukunan atau magic atau sihir. Tapi di dalam Tibu Nabawi tidak boleh itu. Semuanya harus murni berdasarkan dari akidah al-Islamiyah yang telah ditancapkan, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Itulah perbedaan yang kedua dari Tibu Nabawi dengan pengobatan tradisional secara umum. Karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan itu membagi cara-cara pengobatan tradisional, itu ada yang pakai ramuan. Kalau pakai ramuan, insya Allah Tibu Nabawi tidak ada masalah, ya, kecuali ramuan-ramuan tumbuh-tumbuhan yang disakralkan, yang dianggap keramat, sehingga untuk mengambilnya saja harus menggunakan satu ritual tertentu. Contohnya yang ada di Patok Gunung Kidul, contohnya salah satunya namanya tumbuhannya termas. Itu tumbuhannya kalau mau ngambil harus pakai kemenyan, dupa, kembang, dan sebagainya. Nah, herba-herba yang diciptakan oleh Allah, yang di Indonesia ini menjadi diversitas terbesar kedua di dunia, 30.000 jenis, itu kita pandang sebagai karunia Allah yang tidak boleh menjadikan kita kemudian mensekutukan Allah,
mestinya herbal-herbal ini harus dimanfaatkan dengan kecukupan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk kemaslahatan manusia. Tidak saja muslim, tetapi juga yang non-muslim. Karena mereka juga adalah ciptaan Allah di muka bumi ini yang tidak boleh kita beda-bedakan dalam hal memberikan pelayanan kepada sesama manusia. Jadi kalau bicara tentang herbal atau ramuan, maka Tibun Nabawi juga memiliki kesamaan. Nanti kita sebut dengan istilahnya adalah herbal nabawiyah. Dan itu sebanyak 92. 42 tersebut di dalam hadis dan 50 tersebut di dalam Quran. Jadi totalnya 92. 92. Dan ini dikoleksi di Taman Botani Islam di Uni Emirat Arab, ya, di distrik Sharjah namanya. Hingga kalau kita kesempatan ke Uni Emirat Arab bisa mampir ya ke Taman Botani Islam. Ya. Nah, ini kesesuaiannya nanti dengan herbal-herbal atau ramuan-ramuan itu tidak ada masalah. Yang berikutnya di Kementerian Kesehatan ada pengobat tradisional atau HATRA, ya, penyehat tradisional yang dikelompokkan berdasarkan dengan keterampilan. Di situ ada akupunktur, di situ ada akupressor, di situ ada pijat dan sebagainya. Di dalam Tibun Nabawi juga ada bekam, ada ru'yah, itu contoh-contoh yang basisnya keterampilan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menjadi pembekam yang profesional, itu harus mengikuti serangkaian pelatihan dan juga uji kompetensi, di mana organisasinya itu ada di bawah PPI, Perkumpulan Bekam Indonesia. Ya, dan saya beritahukan saat ini Majelis Ulama Indonesia itu akan mengembangkan Tibun Nabawi ini di bawah payung Lembaga Kesehatan atau disebut sebagai LK, ya, Lembaga Kesehatan MUI, yang mana ini nanti Bapak Ibu yang bergerak di bidang pelayanan Tibun Nabawi ini akan diberikan sertifikasi jika sudah memenuhi standar pelayanan menurut Lembaga Kesehatan MUI. Dan insya Allah Pondok Pesantren Abdurrahman Ali ingin mendapatkan sertifikasi itu, yang artinya pelayanan yang diberikan dengan Tibun Nabawi itu telah diakui oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai payung besar bagi seluruh umat Islam. Kemudian ada yang disebut klaster yang namanya adalah spiritual, ya, spiritual. Jadi ada ramuan, ada keterampilan, ada spiritual. Nah, di dalam konteks spiritual ini Tibun Nabawi juga selaras, karena spiritual dinisbatkan kepada doa-doa, misalkan, ya, kalau di kita nanti sholat, ya, contohnya zikir, itu pendekatan-pendekatan spiritual. Nah, yang tadi saya sampaikan, kalau di dalam penyehat tradisional atau kesehatan tradisional itu ada, selain spiritual itu ada supranatural. Nah, ini perdukunan, sihir, magic, mantra-mantra. Tiro ratuning geni, jagat tiro jagat geni, tak tambani mari. Nah, misalkan itu. Nah, kan? Itu mantra itu. Nah, mantra-mantra seperti ini tidak boleh kita pakai di dalam konteks kita sebagai seorang muslim, isyhadu bi anna muslimun, tidak boleh ada kesyirikan, tidak boleh ada pengkultusan, apapun itu, tumbuhan, hewan, bebatuan, apapun tidak boleh. Dulu kita ingat dengan istilah batu penari, itu menjadi orang kemudian seperti seolah mengkultuskan bahwa sesungguhnya yang menyehatkan atau yang memberikan kesehatan kepada kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kekuatan lain.
Ya, tidak ada kekuatan lain. Maka cara kita untuk berikhtiar itu harus tetap dalam koridor yang dibetulkan, yang dibenarkan oleh syariat. Jangan sampai kita keluar dari konteks ini. Ini sangat berbahaya bagi akidah kita. Nah, di dalam 4 klaster ini tadi, ramuan, keterampilan, kemudian spiritual, itu masih selaras dengan tibu nabawi. Tapi begitu supranatural, ini sudah tidak lagi ada kaitan dengan tibu nabawi, dan jangan sekali-kali mencampur adukkan konteks supranatural, sehingga itu seolah-olah adalah berakar dari tibu nabawi. Itu tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Jadi tibu nabawi tetaplah murni, dia adalah suatu metode pengobatan yang digali dari Quran dan hadis, dan dikembangkan oleh para sahabat, tabi'ut, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga generasi salafus soleh, yaitu para cendekiawan muslim pada masa itu. Jadi sudah jelas Bapak Ibu, kita mau ke arah kemana, meskipun nanti di sesi yang lain saya akan menjelaskan tentang konteks pengobatan tradisional acaraki. Ya, acaraki, tapi sudah saya kasih kode. Kalau saya menjelaskan tentang acaraki, jangan diambil yang supranaturalnya. Karena saya hanya mengambil yang herbalnya saja dalam konteks acaraki itu. Ada buah maja. Maka kemudian ada suatu kerajaan namanya Majapahit. Karena memang dia ada di suatu daerah di mana di situ banyak tumbuhan buah maja. Namanya Mamor Milos. Ya kan, kalau dalam bahasa Latinnya. Itu buah maja. Buahnya sangat pahit. Ya, maka disebut Majapahit. Karena buahnya pahit. Tapi tahukah kita secara pendekatan rasanaya Ayurveda dalam konteks acaraki, yang pahit-pahit itu bisa untuk diabetes. Nah, misalkan seperti itu contoh kalau bicara tentang etnomedicine. Jadi jangan dicampur adukkan. Posisinya kita tahu, kita sedang belajar apa, di mana, landasannya bagaimana, dan sebagainya. Baik, yang terakhir kepada para santri, ini pertemuan dan juga wali santri atau orang tua santri dan Bapak Ibu semuanya juga boleh. Ini ada ujiannya. Bagi yang lulus ujian, ya, nanti akan mendapatkan sertifikat dari kami, dari Pusat Studi Tibu Nabawi, yang itu berafiliasi dengan lembaga kursus dan pelatihan yang berdaftar di Kemendikbud Republik Indonesia. Jadi ini sebagai bagian dari kompetensi dari anak-anakku semuanya, para santri, dan juga bagi Bapak Ibu, wali santri, orang tua, ataupun yang lain, tidak mengapa jika ingin mengambil ujian kompetensi Tibu Nabawi. Kan lumayan, ikut seminggu sekali, selama 6 bulan dapat sertifikat misalkan. Kalau lulus, pertanyaannya kalau lulus, kalau nggak lulus ya anggap ini sebagai bagian untuk kita mengenal tentang hasanah pengobatan Nabi itu seperti apa. Kitab-kitabnya sudah jelas, kitab-kitabnya ada, sumber-sumber rujukannya dari kitab Salafus Soleh, dan juga jurnal-jurnal ilmiah terkini yang dikembangkan oleh satu universitas yang namanya Taibah University. Itu sangat concern kepada pengembangan saintifikasi dari Tibu Nabawi. Saya kira pengawalan saya sudah cukup panjang lebar, sehingga nanti di akhir di perjumpaan kita selanjutnya jangan ada pertanyaan apa bedanya Tibu Nabawi dan jamu dan pengobatan tradisional dan TCM dan Ayurveda dan sebagainya. Sudah saya jelaskan. Tibu Nabawi punya landasan syariah, yaitu bersumber dari Quran dan hadis. Gitu. Jadi ada beberapa memang persamaan, misalkan dengan ramuan-ramuan tradisional. Barangkali kita memakai jahe, ya jahe dalam konteks ramuan tradisional. Tapi dalam Tibu Nabawi jahe itu disebut dalam surat Al-Ihsan ayat 17, ya kan, zanzabila, misalkan seperti itu. Ya,
Jadi harus kita ketahui posisi saat ini kita sedang belajar tentang apa, dan jangan sampai kita gagal paham untuk membedakannya meskipun di situ ada persamaannya. Gitu ya. Tapi satu prinsip bahwa Tibun Nabawi tidak mengakomodir adanya praktek-praktek supranatural, perdukunan, kesyirikan, magic, dan sebagainya. Itu sebagai bagian bahwa Tibun Nabawi ini lahir dan dikembangkan dengan membawa kemurnian akidah Islam. Dia tidak boleh dicampur-campurkan dengan sinkritisme apapun. Kalau bicara Tibun Nabawi, ya Tibun Nabawi. Kalau mau bicara tentang pengobatan tradisional, ya pengobatan tradisional. Meskipun di sana ada potensi supranatural, tapi kita bisa memilih dengan akal yang kita miliki, kita bisa membedakan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Karena sebetulnya yang haram itu telah jelas dan yang halal juga telah jelas. Jadi tidak ada khilafiyah di masalah seperti ini. Maka judul pada pagi hari ini adalah Kembalikan Tibun Nabawi. Resep sehat Rasulullah. Loh, kalau kembalikan emangnya Tibun Nabawi kemana kan? Itu ya pertanyaannya. Ya, ini ada yang mengatakan Tibun Nabawi terkubur dalam sebuah mainstream pengobatan modern. Sehingga seolah-olah Tibun Nabawi itu tidak pernah ada. Padahal nanti kalau kita lihat sejarahnya, justru kedokteran modern saat ini itu dikembangkan dari prinsip-prinsip dasar Tibun Nabawi. Itu harus dipahami. Tapi karena saat itu kita kalah dalam sebuah perang di Andalusia, maka kemudian konsep-konsep akidah Islam itu dilepaskan. Yang diambil hanya konteks pengobatannya saja. Yang itu terus berkembang hingga saat ini. Jadi kita ingin mengembalikan itu. Begitu. Yang kedua loh, kenapa dikembalikan loh? Memangnya kenapa? Karena umat saat ini itu sebetulnya ingin kembali, tapi tidak tahu jalannya, nggak tahu caranya bagaimana dia mau kembali. Maka pada pagi hari ini kita ingin mengajak, ayo kita kembali kepada Tibun Nabawi atau kembalikan Tibun Nabawi ke pangkuan umat. Karena memang yang punya hasanah pengobatan ini utamanya adalah umat Islam. Meskipun kemaslahatannya tidak hanya untuk umat Islam, untuk semuanya, dan tidak boleh membeda-bedakan dalam pelayanan antara yang muslim maupun non-muslim. Semuanya harus dilayani dengan sepenuh hati. Kita tunjukkan diri kita ini adalah sebagai umat terbaik, sebagai manusia, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ini harus menjadi komitmen kita. Ya, jangan sampai lewat Tibun Nabawi justru kita malah menjadi bagian yang menyebabkan ajaran Islam itu menjadi jauh. Justru lewat Tibun Nabawi kita ingin mulai masuk untuk menyelami salah satu dunia yang sempit dari sisi-sisi kehidupan kita. Karena bicara tentang Tibun Nabawi memang lebih fokus kepada dunia kesehatan. Padahal Islam itu adalah luas. Islam itu luas, bukan luas. Islam itu penuh dengan hasanah fikih di setiap aktivitas kehidupan ini. Jadi luas, bukan luas. Jadi Islam itu luas. Nah, dari sekian keluasan Islam kita hanya ingin mencoba masuk ke dunia yang begitu sempit, ya, yaitu dunia kesehatan atau dunia pengobatan yang mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga disebut dengan Atib An-Nabawi. Baik, saya mengutip sebuah ayat
Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum mayuraddu ila azdadil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Ini mungkin kalau diterjemahkan seperti ini. Ya, ayat tadi itu. Kayaknya ayatnya panjang, tapi sebenarnya gambar ini sudah menunjukkan gitu. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri kita ini pasti nanti akan mati, akan diwafatkan oleh Allah. Tsumma ilaina turja'un, akan dikembalikan kepada Allah. Bagaimana kondisi kita kembali kepada Allah, itulah yang menjadi rahasia yang harus kita kuat. Adakah kita nanti akan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan berserah diri, ataukah kita menjadi orang yang menjadi pembangkang Allah, mendurhakai Allah, mendurhakai ayat Allah, mencampakkan ayat-ayat Allah, dan seterusnya, dan itu terkategori kita yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dalam ayat yang lain dikatakan alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan yang baik, berarti dia husnul khotimah. Ya. Lalu malaikat berkata kepadanya, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian, udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga, bima kuntum ta'malun, oleh sebab apa-apa yang dahulu kalian kerjakan ketika masih di dunia. Jadi sebetulnya ad-dunya kasyajaratul akhirah. Dunia ini seperti ladangnya akhirat. Maka kita bisa menghiasi ladang-ladang di dunia ini dengan aktivitas-aktivitas terutama yang berkaitan dengan dunia kesehatan. Menolong sesama manusia, menolong saudara-saudaranya dengan ilmu, keterampilan, teknologi yang dia miliki, semata-mata untuk apa? Untuk mengharap bahwa kelak bisa kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khotimah. Jadi ini yang bisa kita lakukan dalam dunia sempit kita ini, yaitu dunia tibu nabawi atau dunia kesehatan Nabi atau kedokteran Nabi ini. Kita bisa lewat ini untuk masuk surga. Kita bisa dengan penguasaan tibu nabawi yang baik, yang bisa kemudian menolong sesama manusia, kita bisa masuk surga. Jadi kepada para terapis, saudara-saudaraku, para terapis, istiqomahlah Anda sekalian untuk menjadi seorang terapis yang menguasai tibu nabawi sebaik-baiknya. Supaya apa? Ini bisa jadi menjadi jalan kita. Yang kelak malaikat akan mengatakan, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Kenapa kita dikatakan selamat? Karena waktu di dunia kita ingin mengambil sebagian kecil dari kehidupan, dimensi kehidupan kita, yaitu dimensi kesehatan, dan itu dalam upaya melestarikan kesehatan kedokteran Nabi, digunakan untuk kemaslahatan umat. Maka kita kemudian diberikan keselamatan oleh malaikat ketika ruh kita lepas dari raga kita. Salamun alaikum. Saya lanjutkan ayatnya. Dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah. Berarti apa? Tua. Sampai tua. Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Wah, ketika masih muda ya toh semuanya ingat. Gitu. Tapi ketika sudah tua, gitu kan? Nanti bilangnya apa? Aku kok yang kekei maam ya. Kayak gini. Barusan makan kok.
bilangnya belum dikasih makan. Itu kenapa? Karena usia dia sudah pada usia uzur. Semua ingatannya lepas dari kepala atau otaknya. Jadi gambarannya seperti ini. Suatu penelitian yang dilakukan oleh Andres dan Tobin itu mengintroduksi atau memperkenalkan yang disebut dengan namanya hukum 1%. Hukum 1% itu intinya atau maknanya adalah fungsi organ tubuh kita itu akan menurun sebanyak 1% setiap tahunnya setelah usia 30 tahun. Coba kita lihat gambar ini. Ini masih bayi. Kemudian balita. Kemudian anak-anak. Kemudian remaja. Kemudian dewasa. Kemudian orang tua. Kemudian lansia. Jadi ini adalah siklus kehidupan kita, Bapak Ibu. Tolong dipahami. Ini siklus kehidupan kita. Di posisi mana kita sekarang? Nah, mungkin ini Pak Kandar mungkin di posisi ini ya. Di posisi nomor 2 dari kanan. Ya kan? Kita lihat tengkuknya Pak Kandar sudah mulai melengkung. Nah, itu contoh. Ini contoh usia-usia yang sudah dikatakan Rasulullah a'maru umati ma baina sitin ila sab'in. Kebanyakan umur umatku antara 60-70. Nah, ini yang melengkung-melengkung seperti ini Pak Kandar. Ya, ini yang dikatakan usia-usia yang ya mungkin nggak lama lagi gitu di usia-usia ini. Kalaupun kemudian dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai 80, 90, bahkan 100, ya di akhirnya kita melihat dia sudah menggunakan teken. Tekan itu tongkat, kalau orang Jawa bilang teken jenis. Sudah kemana-mana bawa tekan, padahal dulu waktu mudanya itu gagah perkasa, gede dhuwur, lirkadya werkudara, tan ono tanding. Nah, istilahnya itu perkasa gitu. Tapi ketika sudah usia 80 ya tetap pakai tekan kayak gini. Jadi maka sadari ya ketika kita sudah di atas 30 tahun. Karena itu batas maksimal kesehatan kita. Ya, setelah 30 tahun sunatullahnya organ-organ kita ini akan mengalami degenerasi namanya. Mengalami penurunan fungsi. Mungkin matanya sudah mulai kabur ya. Giginya sudah mulai ucul ya kan. Itu kan kulitnya sudah mulai keriput. Itu adalah sunatullah memang begitu. Ya, sekarang aja yang masih remaja kulitnya masih lentur dan sebagainya karena kolagennya masih tinggi. Coba nanti kalau sudah 80, Mbah, kolagennya kemana? Wis hilang ini, gitu. Ayo wis degenerasi semuanya. Jadi adanya kempot, keriput dan sebagainya. Ini adalah sebuah sunatullah kehidupan. Supaya kita menyadari kemana setelah kita di dunia ini. Supaya kita segera mempersiapkan diri untuk menghadiahkan amalan terbaik kepada Allah. Dan itu bisa melalui profesi kita sebagai terapis atau praktisi tibu nabawi. Ini dunia kecil kita, tetapi bisa kita menggunakan ikhtiar, menggunakan ini untuk menghadiahkan amalan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini umur kita nanti yang hukum 1% itu setelah 30 tahun. Ya, 30 sampai 60 ini usia yang di sini sudah 30% nanti organ-organ tubuh kita itu akan mengalami penurunan. Nanti 60 ke atas itu tadi yang disebut a'maru umati ma baina sitin ila sab'in itu. Jadi kebanyakan umur umatku itu antara 60-70. Berarti ini sudah masuk usia
Ya, nah istilahnya itu untune wis ompong, iku tandane wis arep ngerong. Nah, gitu kan. Kulite keriput, iku tondo yen wis arep napa? Puput, pukut, ya kan? Jadi istilah-istilah untuk menyadarkan kita, dang, ayo segera wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Jadi bersegera untuk mohon ampunan kepada Allah dan kepada surga gitu. Jadi kalau ada istilah tua-tua kelati, makin tua tambah jadi itu ya berarti paham kemana setelah kehidupan ini. Itu ya. Nah, pertanyaannya, kok ada ya orang tua lansia tapi masih kuat perkasa nek dahar mawon jaluke tengkleng. Weh, elok iki. Ya toh? Ini biasanya dibekam rutin kebanyakan. Bekam rutin misalkan gitu. Nah, saya ingin katakan karena orang tersebut di dalam tubuhnya pada saat dia hidup dia hanya menyimpan sangat sedikit racun di dalam tubuhnya. Itu kata kuncinya. Jadi ada orang tua yang umurnya sudah tua tapi kelihatan masih muda, ada yang bahkan mengatakan umur berapa itu 72 tahun masih seperti 27 tahun. Nah, balik itu maksudnya. Itu kan karena dia menjaga tubuhnya itu tidak banyak terpapar zat racun. Atau dalam bahasa lain disebut dengan istilahnya radikal bebas. Nah, radikal bebas atau racun yang biasa nanti khalayak awam mengatakan proses pengeluaran racun itu dengan detoksifikasi. Ya kan? Dengan detoks, dikeluarkan racunnya. Sebetulnya ada istilah lain yaitu adanya suatu reaksi antioksidan. Antioksidan itu artinya menetralisir adanya radikal-radikal bebas atau racun-racun itu yang sumbernya dari mana? Nah, ini yang harus dipahami. Bisa dari luar. Dari mana? Dari polusi lingkungan kita. Jadi kalau kita bicara tentang konteks Islam yang rahmatan lil alamin, yang sempurna, itu Islam itu juga bicara tentang bagaimana menjaga supaya lingkungan itu tidak tercemar. Karena lingkungan yang tercemar, kemudian di situ ada polutan-polutannya, itu akan masuk ke dalam tubuh manusia. Begitu. Kemudian dari mana lagi? Dari radiasi sinar matahari, dari asap rokok, dari pestisida kimia, dan ya environmental polutan lain dari kendaraan bermotor lah dan sebagainya. Termasuk dari bahan-bahan pengawet dan obat-obat sintetik, obat-obat kimia. Itu bisa menjadi racun atau menjadi radikal bebas dalam tubuh kita. Itu dari luar, dari luar, exogenous source. Tapi ada yang dari dalam, Bapak Ibu. Jangan dikira emangnya kalau kita isolasi mandiri, kemudian kita nggak kepapar dengan dari luar itu, kemudian kita nggak ada radikal bebas atau racun. Ada, yaitu dari proses untuk membakar karbohidrat atau glukosa untuk mendapatkan energi gerak kita, tapi hasil sampingannya adalah suatu radikal bebas yang disebut hidrogen peroksida. Itu bisa menjadi sumber yang berasal dari tubuh kita. Ada juga dari proses fagositosis, yaitu aktivitas dari makrofag, salah satu dari molekul untuk pertahanan daya tahan tubuh kita atau sistem imun kita. Itu juga bisa menghasilkan radikal bebas dan sebagainya, termasuk proses inflamasi dan seterusnya.
Nah, semuanya tadi yang kita sebut sebagai radikal bebas atau racun tadi, yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan merusak 3 ini, yaitu DNA kita rusak, protein-protein penyusun struktur organ kita rusak, lemak-lemak juga rusak. Jadi rusak protein, rusak lemak, rusak DNA kita. Itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya degenerasi fungsi. Maka untuk setiap orang nanti akan berbeda sistem kerusakan. Ya betul, per tahun 1%, tapi ada yang 1%-nya itu sangat cepat, ada yang sangat lambat. Nah, yang mempercepat apa, yang memperlambat apa, itulah yang harus kita upayakan. Tentu kita berharap, ya rusak sih rusak, tapi rusaknya jangan cepat. Masa umur 35 tahun, jantungnya bocor, ya, ginjalnya bocor misalkan. Ya, upayakan supaya umur kerusakan itu ya akan terjadi, tetapi seminimal mungkin. Nah, mari kita lihat beberapa negara yang telah berhasil untuk menjaga tubuhnya itu dari kerusakan yang bersifat progresif atau bersifat cepat. Ini adalah data dari berbagai negara tentang usia harapan hidup. Kita bisa lihat, rata-rata negara-negara yang mempunyai kemampuan yang menjaga kelestarian lingkungannya dengan baik dari sisi polusi dan sebagainya, itu negara-negara tersebut rata-rata rakyatnya atau penduduknya itu punya usia-usia yang panjang. Kita bisa lihat, ini antara laki-laki dibandingkan perempuan. Yang paling panjang itu adalah Jepang. Jepang itu usianya panjang-panjang. Yang laki-laki bisa sampai 80 lebih, 81 lebih. Yang perempuan malah lebih panjang lagi, yaitu 87 lebih. Nah, ini bisa untuk data, dan di Indonesia ternyata juga sama. Ya, di Indonesia itu janda itu lebih banyak daripada duda. Kenapa? Karena ditinggal mati suaminya dulu. Karena laki-laki lebih banyak meninggal duluan dibandingkan perempuan. Ya, Mbak Koya. Jadi ini realitas, Mbak Koya. Di Indonesia juga sama. Ya, yang laki-laki itu lebih mati dulu dibandingkan perempuan. Katanya karena stres. Loh, kenapa stres? Dimarah-marahin. Pulang nggak bawa, nggak usah pulang. Akhirnya bingung pulang kemana gitu. Jadi stres. Jadi mohon kepada para ibu ya yang menjadi ahlul jannah, penghuni surga, ayo sayangi suami-suami Anda sekalian ya. Jadi dapat rezeki banyak, alhamdulillah. Dapat rezeki sedikit ya disyukuri, alhamdulillah. Gitu. Jangan pas banyak ya, papa disayang. Pas rezekinya sedikit, papa ditendang. Nah, stres papanya nanti kalau begitu. Terus cepat mati jadinya. Ya. Jadi ini data dari satu jurnal yang mengatakan negara-negara yang punya kesadaran terkait dengan penjagaan diri terkait dengan lingkungan dan juga kualitas hidupnya itu ternyata juga usianya relatif panjang. Kemudian kita bandingkan jenis penyakitnya. Ya, penyakit yang paling banyak membunuh ini disebut adalah serangan jantung iskemik. Ya, ini yang paling rendah juga Jepang. Ya, Jepang rendah. Ya, kalau di Indonesia malah tertingginya jantung ya. Jantungan terus, ya kan? Dikit-dikit dimarahi istri, dikit-dikit dimarahi istri, oh, jantungan terus, tak diduk gitu. Nah, ini ya. Jadi kalau untuk yang penyakit cerebrovaskuler yang paling rendah itu Kanada. Berarti ini adalah cerebro itu nanti stroke. Salah satunya ada itu. Jadi jantung, stroke. Ya. Dan di Indonesia dua-duanya tinggi nih. Dua-duanya tinggi, papan atas istilahnya. 5 besar. Jantung, stroke, gagal ginjal, kanker. Ya kan?
tinggi. Nah, makanya saya bilang, loh, bukankah Indonesia ini mayoritas Muslim? Gitu. Yang katanya nabinya itu punya kedokteran nabi, loh, kok malah pada kena serangan jantung, pada kena serangan stroke. Nah, barangkali kita tadi masih jauh dari Tibu Nabawi. Kita masih belum mengikuti cara-cara hidup Rasulullah. Kita jauh dari sunnah-sunnahnya. Ya, akhirnya kita dekat kepada kematian. Artinya maksud saya serangan jantung, stroke itu. Ya. Berikutnya, ini adalah penyakit karena kanker. Yang terendah lagi-lagi Jepang. Penduduk yang kena kanker itu paling rendah Jepang di dunia ini. Jadi tadi penyakit jantung juga terendah, penyakit kankernya itu terendah. Itu Jepang. Lalu yang berikutnya ini adalah tadi diakumulasikan di Jepang itu yang paling tinggi itu stroke. Saya bisa memahami karena saya 10 hari di sana waktu itu di Tokyo, orang itu kayak nggak ada istirahatnya gitu. Jadi dia kemana-mana jalannya itu kencang banget. Jadi kalau saya jalannya itu seperti di Indonesia itu mesti ketinggalan dengan mereka. Mereka gitu. Mereka kan kereta itu benar-benar tepat waktu. Saya melihat sendiri ketika di Tokyo itu perjalanan sekitar 30 menit ke tempat saya pelatihan di AOTS ya, tentang Japan Patent Office. Nah, itu benar-benar mereka kayak ya istilahnya saling berebut untuk kebut-kebutan di jalan, maksudnya berjalan itu cepet-cepet gitu loh. Kalau kita kan alon-alon kang waton kelakon gitu. Jadi rapayu nek ning Jepang ngono kuwi. Jadi harus mengikuti kulturnya di sana. Nah, mungkin karena itulah, karena tensinya selalu tinggi, barangkali ya di sini datanya penyakit pembunuh nomor 1 di Jepang itu malah stroke, ya, kena stroke. Nah, kita ini punya metode ketika pikiran kita kalut, ya, hati kita senat-senut, kita punya Allah. Kita bisa mengadu kepada Allah lewat sholat-sholat kita, zikir kita, doa-doa kita, dan itu adalah bagian dari konteks Tibu Nabawi juga. Jadi mestinya kalau ini bisa diaplikasikan, insya Allah mestinya kita bisa membantu pemerintah. Pemerintah Indonesia ini sekarang kehabisan anggaran di BPJS gara-gara ngurusi penyakit jantung, penyakit stroke, gagal ginjal. Coba kalau kita hidup mengikuti cara Nabi, nanti yang kena jantung, stroke, gagal ginjal itu turun drastis. BPJS nggak ada yang mau pakai. Pemerintah tidak keberatan dalam konteks penanganan penyakit tidak menular. Apa itu enggak berarti kita membantu pemerintah dalam menurunkan angka kejadian penyakit tidak menular yang sekarang menjadi penyakit pembunuh nomor 1 di Indonesia. Sedangkan kita adalah mayoritas Muslim, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Tapi kok angka serangan jantung stroke-nya tertinggi. Lebih tinggi daripada di Jepang, karena Jepang yang paling rendah itu adalah jantung, maksud saya. Nah, maka resepnya apa? Mari kita lihat. Ini nanti akan kita bahas secara detail. Yang pertama, rendah garam. Ya, rendah garam. Di dalam Tibu Nabawi nanti ada konsep garam, tapi garamnya itu harus garam yang tertakar jumlahnya. Jadi konsumsinya harus diatur, rendah garam. Wong kita ini sudah banyak makan garam kehidupan kok masih nambah. Ya toh? Usia 30 itu kan sudah makan banyak garam kehidupan. Apalagi 40, apalagi 50 ya. Kayak Mbak Kuliah ini kan sudah banyak itu makan garam kehidupan itu. Rendah kolesterol. Itu juga harus menjadi komitmen. Ketika sudah di atas usia 30 tahun. Rasulullah itu kalau makan daging kambing yang paling disukai itu sampil yang depan.
bukan yang belakang. Jadi nanti kalau beli tongseng, minta sama bakulnya tongseng. Saya mau beli tongseng tapi yang kaki depan. Nah, misalkan begitu. Kenapa? Karena ternyata kolesterolnya rendah. Rendah pengawet. Jangan dikit-dikit pakai bahan pengawet. Gitu. Kita kan bukan mumi. Kita ini masih hidup. Maksudnya dimasukkan bahan pengawet dalam tubuh kita yang nggak kuat, nanti mesti organ-organ tubuh kita. Tinggi serat. Nanti akan disebutkan banyak sekali Quran dan hadis yang menyebut masalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan bahkan di surga itu kenikmatannya itu digambarkan dengan buah-buahan. Itu mestinya kita sadar. Itu ajaran kita ini luar biasa. Tapi kadang kita nggak membiasakan anak-anak kita makan serat, maksudnya makan sayur dan buah. Gitu. Ya kan? Nanti kalau kamu nanti juara 1, nanti kamu tak ajak makan ayam dikentuti fried chicken. Nah, misalkan seperti itu. Ya kan? Nah, itu makanan sampah, orang barat aja bilang itu junk food. Malah dibeli oleh umat Islam. Itu kan makan-makan yang nggak ada sayurnya, rendah sayur, rendah serat, tapi malah menjadi ikon. Nanti kalau jadi juara, makannya di KFC, Kentucky Fried Chicken. Kemudian tinggi omega 3. Ya. Kemudian tinggi isoflavon. Omega 3 itu dari mana? Omega 3 itu dari ikan. Ya. Kita termasuk negara yang paling rendah asupan ikannya, termasuk susu. Bandingkan dengan Jepang, ya, per kapita, ya, itu kita kurang sekali. Padahal kalau kita mau, kita bisa makan ikan yang tidak harus dari laut, tapi dari air tawar nggak apa-apa. Ya, itu harus menjadi komitmen kita. Nanti di dalam ayat-ayat itu ada yang berkaitan bicara masalah kenikmatan atau hadis berkaitan dengan masalah ikan. Lalu tinggi isoflavon. Isoflavon itu sangat bagus untuk mencegah penyakit atau serangan jantung dan kanker, juga stroke. Isoflavon itu dari mana? Ternyata dari tempe atau tahu. Gitu. Nah, kita ini saya beritahukan Bapak Ibu, wali orang tua wali di tempat kami memang hari-hari kami beri sate. Ya, sayur tempe maksudnya. Ya. Karena santri-santri saya harus sehat. Untuk urusan minum aja saya belikan alat mesin untuk mengalkali si air itu, mengoksigenasi gitu. Jadi untuk santri harus dibuat sehat karena mereka akan menjalankan fungsi-fungsi sebagai seorang saudagar santri. Ya, maksud saudagar santri loro-loronen gitu ya, ingah-ingih, ingkrah-ingkrih, wotak-watuk, ongap-angop, ida-idu. Wah, itu alamat. Jadi santri harus sehat. Ya, tinggi isoflavon itu nanti asupannya tempe salah satunya. Kemudian tinggi antioksidan. Ya, terutama dari buah-buahan yang berwarna atau dari herbal-herbal tertentu yang nanti itu masuk dalam konteks herbal-herbal nabawiyah. Itu nanti antioksidannya tinggi. Dan yang terakhir cukup air minum. Terutama air minum yang alkali, ya, yaitu air minum yang ditambahkan kurma dan timun juga lemon. Nah, itu nabawiyah semua itu. Kurmanya nabawiyah, timunnya nabawiyah, lemonnya nabawiyah. Jadi trio nabawiyah, herbs. Nah, gitu. Jadi itu resep yang nanti akan kita bahas berkaitan dengan kuliah Tibun Nabawi selanjutnya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf tidak ada tanya jawab. Semoga ini bisa direkam, nanti rekamannya saya kirimkan, dan kemudian nanti
akan kita adakan uji kompetensi. Siapa yang lulus ya nanti dapat sertifikat, yang tidak lulus ya jadikan ini sebagai ya pengetahuan gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. atas waktunya, terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu-ibu serta sahabat-sahabat yang salat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semua yang Abi kita sampaikan. Monggo diambil pelajarannya yang beliau sampaikan, kalau bisa diterapin. Nah, kalau saya sendiri ketika Ustadz Abi Gentoko itu menyampaikan, wow, sangat-sangat amazing. Soalnya sampai detail, sampai tahu menguasai juga negara-negara juga, bisa sampai DNA, sampai Masya Allah sekali. Nah, untuk step yang selanjutnya, dan ibu-ibu jangan ketinggalan. Nanti insya Allah akan diadakan kajian tiap bulannya untuk membahas tentang Tibun Nabawi lebih lanjut lagi. Yang tadi perbedaan antara obat tradisional dengan Tibun Nabawi apa, misalnya kalau yang Tibun Nabawi itu harus berdasarkan nas ataupun Al-Quran dan hadis, kalau obat tradisional itu apa dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu-ibu serta sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk jangan ketinggalan untuk episode-episode yang selanjutnya lagi. Nah, mungkin sudah 1 jam kurang lebihnya. Mungkin Bapak dan Ibu udah ada kegiatan selanjutnya. Nah, saya berpesan kepada teman-teman saya untuk selalu mendoakan orang tua kalian dimanapun kalian berada, karena ridho dari orang tua itu memudahkan kalian untuk belajar. Nah, kalian ketika meminta untuk masuk ke pondok ini, nah kalian meminta yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan segala urusannya orang tua, dari segala permasalahannya, kepelikannya. Nah, dari situ ketika Allah itu memudahkannya, nah orang tua ini pasti tidak akan lupa kepada anaknya, dan orang tua akan mendoakan pula sebaliknya untuk anaknya. Nah, di antara kedua hambanya tersebut, ketika saling mendoakan tanpa diketahui, maka dijabahnya lebih kuat, insya Allah. Nah, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Saya selaku moderator pada kajian kali ini, apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan, dan ketika ada kelebihannya itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya tutup. Sebelum acara ini tutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Serta doa kafaratul masjid, majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.